so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where it at? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajwa Hasan dengan NIM 811422176 dan saya Anindita Alifalaya dengan NIM 811422181. Tujuan kami membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Selamat menyaksikan. Kamu udah dengar belum berita kecelakaan di Rumah Sakit Alisandi? Iya, emang kecelakaan apa? Itu loh, ada salah satu pekerja konstruksi bangunan di sana yang kejatuhan alat. Kok bisa? Nah itu, aku juga belum tahu sih pastinya kenapa, tapi katanya kejadian itu nggak disengaja. Mungkin penerapan K3 di rumah sakit itu belum terpenuhi dengan baik kali. Emang ketiga itu apa? Kamu belum tahu K3? Jadi K3 itu adalah upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat dalam melakukan pekerjaan di tempat kerja. Oh, aku pernah dengar K3 itu kesehatan dan keselamatan kerja. Dari definisi yang kamu bilang, benar kata kamu kalau rumah sakit tersebut masih tidak terpenuhi dengan baik K3-nya. Itu mungkin sebabnya kecelakaan itu terjadi. Harusnya mereka udah tahu sih tujuan dari K3 di setiap proyek. Kamu udah tahu belum tujuan dari K3? Udah dong, tujuan dari K3 itu ada 3. Nah, yang paling utama, yang pertama adalah mencegah agar kecelakaan kerja tidak terjadi. Yang kedua, mencegah agar kecelakaan kerja tidak terulang kembali. Dan yang ketiga, mencegah penyakit akibat kerja. Nah, ini juga termuat loh dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Oh, aku tahu tuh bunyinya. Kira-kira seperti ini. Agar setiap tenaga kerja terjamin keselamatannya untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi kerja serta produktivitas nasional. Tepat sekali Fazwa, mungkin mereka belum diedukasi untuk memahami manfaat dari K3, di mana para pekerja harus memahami resiko dan bahaya dari pekerjaannya. Dan yang kedua, mereka harus ikut berpartisipasi untuk memenuhi tempat kerja yang aman. Nah, selain manfaat K3 bagi pekerja, K3 juga punya manfaat bagi perusahaan loh. Contohnya, perusahaan bisa mendapatkan citra positif karena penerapan kesehatan dan keselamatan kerja baik dari pekerja, keluarga pekerja, masyarakat, dan juga negara. Katanya sih penyebab dari kecelakaan tenaga kerja di rumah sakit itu sudah termasuk eksiden karena sudah tertimpa alat konstruksi bangunan. Nah, dan dari kecelakaan itu juga pastinya menimbulkan akibat dan juga kerugiannya. Ya, akibatnya korban terluka, terus ditambah lagi kerusakan alat, bahan, atau materialnya. Dan kerugian yang ditimbulkan pastinya rumah sakit harus menanggung tuntutan ganti rugi seperti biaya pengobatan, terus kerugian bisnis, dan juga nama baik dari rumah sakit tersebut. Wah, parah sekali ya ternyata akibat dan kerugian yang harus ditanggung oleh tenaga kerja dan rumah sakit tersebut. Maka dari itu diperlukan upaya pencegahan kecelakaan kerja, seperti pemantauan kondisi aman atau tidak aman, serta mengedukasi pekerja tentang pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja, lalu konseling dan konsultasi, serta yang terakhir, paham akan prosedur dan aturan. Nah, teman-teman, perlu kalian tahu juga tentang ruang lingkup yang ada di kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 berbunyi seperti ini. Keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah dikuasai hukum Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Lalu, di dalam kesehatan dan keselamatan kerja terdapat istilah yang sangat penting untuk kita ketahui. Yang pertama ada hazard, yang artinya penyebab yang dapat menimbulkan kerugian atau harm. Terus yang kedua ada danger atau bahaya, yaitu merupakan tingkat bahaya dari suatu kondisi. Yang ketiga ada safe atau aman, yaitu suatu kondisi di mana apabila sumber bahaya telah dapat dikendalikan ke tingkat yang lebih memadai. Yang keempat ada harm atau kerugian, yaitu kerusakan atau bentuk kerugian berupa kematian, cedera, sakit fisik atau mental, kerusakan properti, dan kerugian produksi. Dan yang terakhir ada risk atau resiko, adalah ukuran kemungkinan kerugian yang akan timbul dari sumber bahaya atau hazard. Nah, di K3 juga kita perlu membedakan antara eksiden dan juga insiden. Eksiden adalah suatu kejadian tak terduga dan tidak diinginkan berakibat cedera dan kerugian pada manusia. Contohnya seperti kerusakan barang dan gangguan terhadap pekerjaan. Sedangkan insiden yaitu suatu kejadian yang tidak diinginkan
bila mana pada saat itu hampir saja terjadi eksiden. Contoh dari insiden yaitu near miss atau hampir celaka. Kalian kepo juga nggak nih sama lambang dari K3 yang memiliki arti dan makna tersendiri? Kalau nggak kepo juga nggak apa-apa sih, yaudah kita kasih tahu aja ya. Nah, ini dia lambang dari K3. Lambang K3 bentuknya berupa palang berwarna hijau dengan roda bergerigi 11 dan warna dasar putih. Jadi, dari yang Kak Fazwa sebutkan tadi memiliki arti dan makna tersendiri. Pertama, tanda palang berarti bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kedua, roda gigi berarti kerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Ketiga, warna putih yaitu bersih dan suci. Sedangkan warna hijau adalah selamat, sehat, dan sejahtera. Dan yang terakhir, makna dari 11 gerigi roda yaitu 11 bab dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Baik, itulah penjelasan dari kami mengenai konsep dasar K3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.